Alhamdulillah Alhamdulilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi baraka haula. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha wa ati'u haitsu qala fi muhkami kitabih a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Puja dan puji mutlak milik Allah, Zat yang maha segalanya, yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita yang kita tidak mungkin bisa menghitungnya, apalagi untuk membayarnya. Dari semua nikmat itu hanya dua yang Dia minta, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah, dirikan salat karena Dia, dan berbagilah peduli dengan sesama. Dengan nikmat-nikmat tersebut sampai saat ini kita masih bagian dari hamba-hambanya yang beriman kepadanya, kepada Rasulnya, kepada kitabnya, kepada hari kiamat, juga kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa tetap tercurah kepada baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, kerabat dan andai tolak beliau, juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha menjalankan dan melaksanakan ajaran dan sunnah beliau sampai kematian datang, sampai kiamat menjelang. Di awal khutbah ini waktu berwasiat kepada semua yang hadir di masjid yang mulia ini, mari tingkatkan takwa kita kepada Allah, takwa yang mencakup aspek ritual maupun sosial, hablum minallah, hablum minannas, dan termasuk hablum minal alam, sebagai modal kita kelak berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Jumat ini Jumat terakhir daripada bulan Rajab. Bulan Rajab adalah satu dari 4 bulan yang Allah pilih, yang Allah tetapkan dalam setahun sebagai Ashurul Hurum. Demikian yang Dia tetapkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 36. Ashurul Hurum artinya adalah bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia. Dan para ulama pun mengatakan Rajab diambil minat tarjib ay al-azim ay al-hurmah. Rajab itu diambil dari kata tarjib yang artinya agung, yang artinya mulia dan terhormat. 4 bulan ini sudah menjadi bulan agung sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah di jazirah Arab sana. Maka sebagai bulan agung, 4 bulan ini memiliki keutamaan sendiri dalam ajaran Islam, dan demikian dijelaskan oleh para alim ulama. Rajab sebagai bulan agung akhirnya Allah pilih untuk satu peristiwa agung khusus kepada nabinya yang agung, sebagai simbol betapa cintanya Allah yang maha agung kepadanya, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj lanjut dari Masjidil Aqsa menuju hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ulama yang mengatakan dari huruf bulan Rajab itu sendiri, yaitu Ra, Jim dan Ba, itu sudah menggambarkan peristiwa agung Isra Mi'raj tersebut. Beliau mengatakan Ra adalah Rasulullah, Jim adalah Jibril, Ba adalah Buraq, yang menandakan bahwa yang terjadi pada Isra dan Mi'raj, 3 makhluk mulia Allah sebagai lakon utamanya. Rasul yang dijemput dan dihantarkan menghadap Allah, Jibril yang menjemput menjadi penunjuk jalan untuk menghadap Allah,
Buraq adalah kendaraan atau alat untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam peristiwa Isra Mi'raj, dalam kitab apapun jua yang menceritakan, maka 3 lakon utama ini yang sering disebut Rasulullah, Jibril, dan Buraq untuk terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Kaum muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Kapan terjadinya Isra dan Mi'raj? Dakwah Rasul terbagi menjadi 2, periode Mekah 13 tahun kurang lebih dan Madinah 10 tahun kurang lebih. Hijrah tidak berada di tengah-tengah keduanya. Hijrah adalah setelah 13 tahun kurang lebih di Mekah, Rasulullah dan umatnya pindah ke Madinah. Tapi peristiwa Isra dan Mi'raj hampir tepat di tengah-tengah periode Mekah dan Madinah, ketika usia Rasulullah ada di 51 dan 52 tahun. Sebagai penanda banyak hikmah yang bisa kita ambil daripada Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hikmah Isra dan Mi'raj ini yang pertama, Isra dan Mi'raj adalah rihlatun ilahiyatun, suatu perjalanan hiburan dari Allah Subhanahu wa taala yang semuanya semata-mata karena Allah, bukan karena yang lainnya. Di mana sejarah mencatat sebelum terjadinya Isra dan Mi'raj, baginda Rasul mengalami saat yang disebut Amul Huzni, tahun kesedihan. Ketika Abu Thalib, ketika Khadijah radhiyallahu anha diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ibarat burung sayap kanan dan sayap kiri pendukung dakwahnya, Allah ambil satu demi satu. Kemudian ketika beliau beralih ke Taif, bagian dari keluarga besar ayahanda dan ibundanya, ternyata dakwah beliau tidak disambut dengan baik, malah mendapatkan sambitan-sambitan batu dan kotoran dari penduduk Taif sampai beliau luka parah. Di saat itulah Allah ingin menghibur kekasihnya dengan perjalanan yang ilahiyah, bersifat ilahi, bersifat karena Allah Subhanahu wa taala. Di balik derita, di balik duka yang beliau terima, Allah kasih hiburan, Allah beri sebuah tasliyah kepada beliau. Dan ini oleh para ulama dikatakan boleh buat siapa saja umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adakan rihlah, asalkan semua bersifat demi Allah, bukan untuk hura-hura di balik kehidupan hiruk-pikuk kesibukan kita dalam sehari-hari. Semua kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua adalah bahwasanya Isra dan Mi'rajnya Nabi adalah balaun al-imtihan lil iman, adalah ujian keimanan. Betapa sepulang Nabi Isra dan Mi'raj, umat Islam yang saat itu berada di kota Mekah terjadi keguncangan. Sebagian percaya, sebagian tidak percaya terhadap peristiwa tersebut. Belum lagi provokasi yang dilakukan oleh Abu Jahal dan kawan-kawan untuk merendahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada saat itu Allah seolah ingin menunjukkan di antara semua ada seorang hamba Allah yang luar biasa. Ketika dia diprovokasi oleh Abu Jahal, dia malah berkata, la in qalahu la sadaqa. Kalau yang bicara Muhammad pasti benar. Bahkan beliau menambahkan, wala in qala ma ab'ada minhu la usaddiqu. Bahkan jika dia Muhammad berbicara lebih jauh lebih hebat daripada yang kau bilang ya Abu Jahal, aku pasti akan membenarkannya. Hamba itu adalah Abu Bakar. Maka saat itulah beliau disebut Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini menandakan ada urusan keagamaan yang tidak bisa dicerna dengan akal ataupun pikiran, hanya bisa dijawab dengan keimanan. Maka saat itulah Rasul merasa ada aman untuk terus melanjutkan dakwanya, didampingi oleh sang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka umatnya, betapapun ujian kehidupan, ujian keimanan yang kita terima saat ini, hati-hati jangan pernah tinggalkan sholat, karena sholat adalah bukti
bahwa kita masih silatun, masih nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang ketiga, Isra dan Mi'raj menjadi takmilu kaifiyatis sholati min qablu. Isra dan Mi'raj adalah penyempurna bagaimana tata cara sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Isra dan Mi'raj hasilnya adalah sholat wajib 5 waktu. Tapi muncul pertanyaan, apakah sebelum Isra dan Mi'raj Nabi dan para sahabat saat itu sholat? Maka jawabannya, ya, sholat. Jangankan Nabi, jangankan sahabat, Nabi Ibrahim saja sholat, Nabi Adam aja sholat. Tapi bagaimana sholatnya? Tentu berbeda dengan apa yang dibawa dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Para ulama fuqaha mengatakan, sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, sahabat dan Nabi semua sholat hanya 2 waktu, pagi dan petang. Keduanya hanya 2 rakaat dan tiada ruku di balik rakaat-rakaatnya. Maka setelah Isra dan Mi'raj, sholat bukan 2 kali lagi, sholat menjadi 5 kali dengan jumlah rakaat yang berbeda. Ada yang 2, ada yang 3, dan ada yang 4. Dan di semua sholat wajib adanya ruku, karena kalimat ruku menandakan rakaat, menandakan jumlah dari rakaat itu sendiri. Maka sejak Isra dan Mi'raj tidak ada lagi sholat 2 waktu ataupun yang lainnya. Yang ada adalah sholat yang 5 waktu. Begitu juga hikmah yang terakhir, pentingnya toharoh, pentingnya hudurul qalbi, penting yang namanya bebersih, bersuci sebelum aktivitas apapun, baik hablum minannas apalagi hablum minallah. Tapi ketika sholat menjadi kewajiban bagi kita istinja, berwudu. Dan yang tak kalah penting dalam sholat, jangan lupa hebatnya sholat adalah di hudurul qalbi, ada pada hadirnya hati kita, ruh kita, sebagaimana Rasulullah dengan ruhnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Isra dan Mi'raj 2 peristiwa, 2 perjalanan, maka manusia pun sama akan mengalami 2 perjalanan. Isra melambangkan perjalanan hablum minannas minal makhluk ilal makhluk. Mi'raj melambangkan perjalanan hablum minallah minal makhluk ilal khaliq. Bukankah Isra dari masjid ke masjid, sedangkan Mi'raj dari masjid menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan kita sebagai umat Islam sama, perhatikan 2 hal ini. Bagaimana hablum minallah kita, bagaimana hablum minannas kita. Jangan meninggalkan hablum minannas ataupun buruk dalam hablum minannas, berlindung di balik baiknya hablum minallah kita. Begitu juga dengan sebaliknya. Hablum minallah menandakan bahwa salatlah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah. Salatlah yang pertama kali akan diperiksa oleh Allah di yaumul qiyamah sebelum amal-amal yang lainnya. Sampai diibaratkan salat ibarat kepala dalam tubuh, ibadah yang lain adalah anggota tubuh yang lainnya. Orang masih bisa hidup tanpa anggota tubuh yang lain, tapi orang tidak ada yang hidup tanpa kepala. Begitu juga ibadah kita tidaklah dianggap hidup bila tidak ada sholat di dalamnya. Tapi bukan berarti gara-gara sholat kita merasa sudah unggul segala-galanya. Kita simak apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Sekelompok wanita datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka bercerita, ya Rasul, ada seorang wanita sholatnya hebat, sodakonya hebat, puasanya hebat, semuanya hebat, tapi dia menyakiti tetangganya dengan lidahnya. Rasul menjawab, la khaira fiha hiya fil nar. Tidak baik seperti itu, dia ada di neraka. Tapi sebaliknya ya Rasul, ada seorang wanita ibadahnya hanya yang wajib saja, tapi dia tidak pernah menyakiti tetangganya dengan lisannya. Rasul mengatakan dia fil jannah, dia ada di surga. Hadis ini menandakan betapa hablum minallah tidak akan menyelamatkan kalau kita abai terhadap hablum minannas. Begitu juga hadis Muslim yang menceritakan tentang siapa yang bangkrut di akhirat. Ternyata mereka yang abai terhadap hablum minannas. Oleh karena itu di mimbar Jumat ini khatib mengingatkan, mari kita perbaiki di akhir bulan Rajab ini menghadap bulan Sya'ban dan Ramadan. Hablum minallah kita perbaiki, hablum minannas kita perbaiki, agar kelak begitu durasi hidup kita berakhir, kita bisa membawa yang terbaik dari keduanya, baik hablum minallah dan hablum minannas sebagai wujud hasil
Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna rabbakumullah qad shalla ala nabiyhi qadima wa qala azza min qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanir rahim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya qadi al hajat, Allahumma ya kafi al muhimmat, Allahumma ya dafi al baliyat, Allahumma ya rafi al darajat, Allahumma ya syafi al amrad, Allahumma ya mujib al da'awat, Allahumma ya arhamar rahimin. A'izzal Islam wal muslimin, a'izzal Islam wal muslimin, a'izzal Islam wal muslimin wa wahhid sufufahum wansur man nasarad din wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma aslih ra'ya wa ra'ya wa jalbalana hadhi wa sayral buldanil muslimina rahiya wa mahmiya min kulli fitnatin wa maradin wa baliya waj'alna kullana min su'ada'id darain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yutikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah